Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Bantu channel ini berkembang dan besar, agar bisa memberikan informasi seputar anime dan manga ke kalian semua. Lanjut! Yo, ketemu lagi dengan channel Animes dan End Developer dengan dua Yo, mantap. shinobi kali ini. Iya, kita jadi shinobi ya. Apa ya? Podcast Gibah Anime. Gibah Anime. Itu nama yang tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba muncul ya. Jadi baru terpikirkan kita mungkin ke depannya kita juga bakal masukin masuk ke dalam dunia podcast lah. Iya, benar. Nanti Lagi trending kan lagi soalnya trending. sekarang. Nah, jadi nanti kalian tunggu aja nanti. Kita bakal Ya, taruh share linknya lah nanti untuk ya, betul. podcastnya. Nah, Setuju banget. gimana bro kabarnya? Alhamdulillah, kemarin sempat kurang tidur, sekarang udah Cuma cukup. kurang cuma kurang tidur. Ya kan, gara-gara ngejar reaction, bro. Gara-gara ngejar reaction bener. Udah gitu ngebug lagi. Udah ngebug ya. Jadi Capek-capek. buat teman-teman yang belum nonton reactionnya End Developer bisa ke channel End Developer. Di situ juga udah Ya, ada reactionnya yang Boruto chapter 45 dia ya, versi bahasa Inggrisnya. Dia langsung. ya. Jadi langsung reaction Mimin End Developer. Nah, kali ini kita mau coba ngobrol bareng atau kita coba reaction juga tentang manga chapter 45, tapi di sini udah versi bahasa Indonesia. Ya, betul. Jadi lebih jelas ya. Lebih jelas dan mungkin videonya panjang nih. Jadi teman-teman jangan lupa sebelum nonton siapin kacang sama air minum pasti. Iya, benar. Kalau ada martabak boleh tuh. Martabak boleh. Ya, martabak manis enak. Aduh, enak banget nih. Nah, gimana nih? Hmm. Di manga chapter 45 ini kan wah udah semakin seru ya tentang pengkhianatan Banget. Amado dan si Kasin Koji nih terhadap Benar, Kara banget, nih. banget. Nah, kita langsung mulai aja nih. Kita langsung Ya, mulai reaction. Oke. Okay. berarti dari gue ya bro, gue akan Oke. share screen. Oke, Kita siap. mulai buka ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Animes, kalian boleh subscribe, guys. Dan juga jangan lupa kalau misalkan memang kalian belum subscribe channel End Developers, jangan lupa subscribe channel End Developer. Iya, betul. Oke, kita mulai aja kali ya bro. Oke, nah itu iklannya coba di close dulu. Aduh, ini memang apa ya? Dilema sekali iklannya nih. Mungkin channel browsernya anime atau manga ya iklannya togel. Oke, nah ini di judulnya aja udah pembelotan nih, manga chapter 45 nih, udah jelas. Dan gambar utamanya itu adalah si Amado. Kalau gue lihat ya ini bajunya itu kayak baju APD. Iya bener, barusan gue ya mau kan? ngomong gitu bro. Jadi ini kayak APD lengkap ya. Cuma mungkin Amado habis merawat COVID ya, pasien COVID. Oh iya, kebetulan buat teman-teman yang daerahnya menerapkan PSBB, jadi ikuti anjuran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi jangan lupa ngeyel, ya. Jangan ngeyel. Terus jangan lupa pakai masker kalau memang keadaan terdesak untuk keluar rumah dan kalau bisa stay at home aja, nonton video-video kita, video Animes dan Developer pastinya. Betul banget, betul banget ya, daripada kita nanti malah bikin nyusahin pemerintah ya. Nah, gara-gara kita nggak nurut, makanya mending kita stay at home aja. Hanya keluar kalau keadaan mendesak. Bener banget. Nah, kita jadi ini ya, jadi ngasih ini ya, iklan layanan masyarakat. Layanan masyarakat pasti sih memang bener menurut gue sih wajib kalau itu. Oke, lanjut nih, bener. Mas Bro. Kayak gini, nih menurut yang gue lihat di sini kan ada sisi yang unik nih bro. Oke, siap. Uniknya itu dia bawa kotak di belakang. Oh iya. Kotak berwarna coklat. Menurut lo ini seperti apa nih? Kotak ini kemarin itu
waktu saat dimulai si Kashin Koji pun kaget kan waktu di manga chapter 44 itu Kashin Koji sampai bilang ke Amado, apa cukup hanya ini ya, kalau nggak salah itu dia ngomong gitu. Dan ya, benar. Nah, Amado bilang cukup. Nah, jadi sepertinya walaupun bentuknya nggak terlalu besar tapi di dalamnya itu pasti alat-alat canggih nih. Iya. Kita tahu lah Dan Amado dia bilang ini. gini, bro. Dan dia bilang gini. Dia mengatakan kalau kotak ini sebenarnya hanya isi sebuah sel atau spesimen dan beberapa data digital. Dia bilang katanya kalau untuk yang lainnya nanti dia akan menggunakan teknologi Konoha. Jadi kan, nah di sini disebut misterinya apa kira-kira yang dibawa. Oke. Nah ini yang uniknya nih, yang kalau menurut gue ya, menurut pendapat gue, yang dibawa ini adalah semacam sel contoh atau spesimen contoh yang digunakan untuk nanti melawan Jigen kayaknya. Oh, yang memang sudah dipersiapkan sejak awal sama Amado sepertinya. Ya, mungkin ini adalah sebuah sel yang bisa jadi ini menjadi kelemahannya Jigen. Oh, oke. Mungkin ya. Kalau menurut lo gimana? Salah satunya itu, dan mungkin selain sel juga ada beberapa senjata yang sudah disiapkan si Amado ini. Iya. Untuk pertarungan nanti melawan Jigen pastinya. Bisa, benar. Bisa jadi juga sih, benar. Masuk akal sekali. Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini kan dibilang sama si Amado, setiap informasi yang kumiliki pasti akan sangat berguna bagi kalian. Jika Konoha mau menerima pemberontakanku, aku akan menyerahkannya kepada kalian tanpa syarat. Dan tentu saja aku juga akan melepaskan Shikadai. Kalau gue lihat di sini, si Amado tuh kayaknya benar-benar dia itu memang niat untuk berkhianat pada Kara gitu. Jadi kan sebelumnya tuh udah ada tuh teori di beberapa anime, di beberapa channel ya, kalau Amado tuh sebenarnya kayak Kabuto, dia pura-pura berkhianat, tapi sebetulnya dia itu kayak mata-mata Kara gitu. Tapi kalau dari sini, gue lebih mengarah ke keyakinan gue sih, ini sih memang benar dia ingin berkhianat dari Kara. Iya. Jadi niatnya tulus ya, tulus untuk berkhianat. Iya. Tulus untuk berkhianat. Dari hati paling dalam. Dari hati yang paling dalam. Nah, tapi menarik gini, bro. Ketika di sini kemarin kan di manga chapter 44 itu dia datang ke wilayah Konoha, entah itu kebetulan atau memang si Amado dia yang menentukan bahwa dia ingin menyandra si Shikadai gitu. Karena sebenarnya si Amado tahu nih bahwa sekarang kan Konoha itu Hokage-nya si Naruto sedang disandra sama Jigen. Dan, jadi bisa jadi si Amado ngira si Naruto masih disandra. Masih disandra. Jadi dan dia berpikir bahwa masih si Kamaru yang pengambil keputusan utama di Konoha, di desa Konoha. Bisa jadi tuh. Nah, menurut Dewa Lover, ini sebenarnya disengaja atau memang tidak disengaja kebetulan bertemu dengan si Shikadai ini, si Amado ini, gimana bro? Kalau gue sih melihatnya sebenarnya ini dua-duanya bro. Unsur kesengajaan yang tidak disengaja. Oh, kesengajaan. Jadi gini, memang betul. Jadi intinya gini, dia itu sebenarnya betul kata lo bro. Gue rasa sih memang dia mengira bahwa si Shikadai itu bukan. Dia masih mengira Naruto tuh masih ditahan di dimensi lain ya. Masih di dimensi lain. Benar. Dan yang kedua, dia kemudian ingin memang menyandra Genin. Dan memang yang dia target adalah Shikadai. Tapi itu kayak sunnah gitu menurut dia. Kalau dia sedang Shikadai syukur, kalau enggak ya udah cari aja Genin Konoha yang buat jadi sandra. Kebetulan pas dia datang, Shikadai lagi di luar Konoha, lagi di perbatasan Konoha kan. Iya. Jadi dia bisa memanfaatkan Shikadai buat itu. Pas banget Shikadai lagi pada berlatih ya. Kebetulan. Iya, jadi itu kesengajaan yang tidak disengaja. Kesengajaan yang tidak disengaja. Benar. Itu sama aja dibalik ya. Bahaya kalau dibalik. Oke. Nah, kita. Nah, ini dia. Di sini kan dibilang sekarang pikirkan baik-baik tapi jangan terlalu lama, waktu tak berpihak pada kita. Nah, ini kata sesuatu nih. Bang Pit ya. Kita tak mungkin mempercayainya. Oke.
Di Nah, sini di sini kalau menurut kelihatannya Shikamaru gimana? kesel banget ya. Di sini kelihatannya Iya, Shikamaru kesel banget karena ya gimana nggak kesel, orang anak gua yang disandra gitu iya. kan. Coba bayangin. Itu dia dilema, bro. Dia benar. Menurutku sih dia dilema. Dilemanya apa? Dia pengen banget nyelamatin anaknya, tapi di satu sisi dia gak mau si Amado ini ngancurin Konoha. Dia masih curiga Amado itu datang, kemudian dia bisa meledakkan sesuatu, atau mungkin dia memang punya kemampuan yang bisa menghancurin Konoha. Mungkin gitu. Makanya dia masih ragu buat ngebiarin si Amado datang atau bicara. Iya, 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 iya. Bener kan? Iya. Nah, ini nih. Nah, di sini kalau menurut gue sih belum terlalu penting, karena di sini lebih ke si Boruto nanyain ya di sini itu kalau pembelotan itu apa. Kata si Sumire, pembelotan itu kalau seseorang tidak bisa tinggal di tempat atau grup mereka karena suatu alasan, jadi mereka mencari perlindungan. Ini kayak mencari suaka. Mencari suaka ya sebenarnya. Iya. Nah, tapi yang seru dibahas di sini sebenarnya gini tuh. Kenapa sih menurut gua gitu, kenapa sih Amado malah memilih desa Konoha? Sedangkan kan ada desa-desa yang lain kan? Gitu. Apakah memang Amado dan Kashin Koji ini dia ada hubungannya dengan Konoha, atau memang mereka sangat mengerti tentang keadaan desa Konoha, bahwa di desa Konoha ini tuh banyak ninja-ninja yang memang hebat-hebat gitu. Nah, gimana nih? Kalau iya sama, gue juga sepikiran itu, karena kalau menurut gue kan masih banyak desa lain ya selain Konoha ya. Tapi kemudian gue menemukan suatu informasi bahwa Kara itu organisasi memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya ternyata, bro, yang gue tahu ya, hasil dari analisa dan beberapa di video gue juga sudah gue jelasin. Sebentar bro. Ini kayak tabungan ya berarti ya, kayak tabungan jangka pendek dan tabungan jangka panjang. Jadi kalau yang jangka panjang mereka deposito. Oh iya. Oke, lanjut. Mereka nabungnya di bank mandiin. Ini ya kan bank mandiin. Aman kan Bang Mandiin? Aman. Oh iya, dulunya dia di Bank Becekan. Oh iya, Bank Becekan terus dimandiin ya akhirnya. Dimandiin ya habis Bank Becekan. Iya benar. Nah, jadi gini, lupa gua. Ternyata mana ya? Oh iya. Jadi gini, jangka pendek ya. Yang gua tahu ternyata mereka tuh punya jangka pendek tujuannya, dan tujuan jangka pendeknya itu apa coba? Mereka pengen menggulingkan kekuasaan dari Ikkyu Madoka sebagai daimyo negara api dan Naruto sebagai Hokage. Itu jangka pendek ya. Jadi ternyata menurut informasi, kalau ternyata Kara itu sudah menempatkan anggota Outer. Kan di Kara tuh ada dua anggota ya. Ada Inner sama Outer. Oke. Nah, yang Outer ditempatkan di konsil ketua. Konsil ketua itu kalau di daimyo di negara api itu kayak DPR, bro. Jadi itu ada sekelompok orang yang ngasih pertimbangan ke daimyo. Oh iya. Nah, mereka menggunakan Outer Kara untuk tinggal di sana, untuk menjadi mata-mata ya, sekaligus yang mempengaruhi kebijakan. Dan jangka panjangnya, nanti jangka panjang ada di chapter selanjutnya nih, jadi gue nggak bahas jangka panjangnya. Oke. Intinya gini, kalau menurut gue, ini menurut versi analisa gue ya, kenapa mereka Amado sama Kashin Koji itu minta bantuan Konoha, selain karena di Konoha itu ada Naruto dan Sasuke, dua ninja yang menurut mereka sanggup buat menghadapi si Jigen. Yang keduanya, karena Kara ini sangat berhubungan dengan negara api dan Konoha. Jadi, karena, dan fakta ketiga juga disebutin bahwa Kara itu wilayah kekuasaannya ada di negara api. Ya. Makanya mereka mungkin mencari bantuan ke tempat yang terdekat. Dan benar juga kata lu, bro. Dan yang ketiga, teknologi Konoha sangat mendukung untuk penelitian Amado. Karena kan tadi udah sebutin di awal kan, Amado bawa kotak dan dia mengatakan bahwa semua teknologi ada di Konoha. Jadi dia cukup bawa sampelnya saja. Dan memang faktanya di era Boruto ini Konoha itu yang paling maju. Iya, benar. Karena ada si Katasuke ya. Katasuke, dan terutama dalam hal pengembangan sense ninja ya. Nah, apalagi misalkan nanti kalau misalkan Amado duet sama Katasuke nih, wah,
Mantap. Bikin lagu mereka. Kolaborasi kayak kita ya. Kolaborasi ya kayak kita. Beda karena kita kan beda mazhab. Oh iya. Tapi seilmu. Seguru seilmu. Nah, terus oke, kita lanjut. Nah, di sini kan di sini Naruto ngambil keputusan nih. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Saya tahan Amado dan bawa dia ke kantorku. Kita akan menginterogasinya. Kalau gue lihat di sini, Naruto melakukan ini karena dia merasa bahwa memang kan dia pernah mengatakan bahwa penduduk Konoha itu adalah keluarganya. Makanya dia benar-benar nggak mau ada korban jiwa sesedikit. Korban jiwa satupun. Nah, benar. Jadi kita tahulah bahwa di manga chapter sebelum-sebelumnya bagaimana Naruto berusaha melindungi Kawaki. Nah, ya, ketika betul. Kawaki diangkat menjadi salah satu anggota desa Konoha dan Naruto di situ dia berusaha mati-matian untuk melindungi Kawaki, Mbak. Padahal kita tahu bahwa Shikamaru aja dia masih kita tahu lah Shikamaru ini dia adalah orang yang ahli strategi, ahli dalam kecerdasannya tuh mungkin di atas rata-rata untuk Shikamaru. Tapi dia masih belum percaya ke Kawaki. Tapi si Naruto ini beda, dia langsung walaupun Kawaki dianggap misalkan mata-mata oleh Shikamaru, tapi dia tetap berusaha melindungi mati-matian si Kawaki dari Jigen. Nah itu dia kehebatannya seorang Naruto lah. Makanya gue ngefans banget sih sama Naruto ini. Iya benar. Emang Naruto tuh gimana ya? Dia itu banyak kelemahan, tapi kelemahannya itu justru jadi kelebihannya dia. Jadi kelebihannya dia, benar. Iya. Dia itu kan Hokage yang bisa dibilang jutsu-jutsunya memang dahsyat ya, kuat. Iya. Tapi pengetahuan jutsunya dia payah. Payah, benar. Payah, betul. Dia bahkan teknik Mibokuzan pun dia hanya teknik intinya aja dia tahu. Sisanya yang lain-lainnya dia nggak tahu. Iya. Nah, kalau kita lihat di sini, emang di sini kalau kita lihat intinya sih Naruto nggak punya waktu lagi dan dia memang cenderung tertarik ya sama Amado untuk dengar informasi dari Amado. Ini yang tadi ya? Oh, ini yang tadi. Nah, ini nih yang penting nih. Ini kan ada Kodo ya. Kodo ini anggota inner Kara ya. Dia anggota ke-6 nih, ada buktinya nih bro. Dia tuh anggota Kara yang paling misterius nggak sih? Si Kodo ini. Daripada yang lain ini, karena belum terlalu banyak sepak terjangnya ya di manga Boruto ini. Dan kelihatan dan kekuatannya pun kita masih belum tahu dia. Masih belum kelihatan. Benar, tapi yang sudah dipastikan bahwa dia itu cyborg. Oke. Yang kita yakin bahwa dia itu manusia modifikasi. Nah, di sini yang unik. Nah, dia kan ngelihat sama sama Jubi ya, ekor 10 kan. Sama Jubi. Ekor 10 cuma menggeram-geram aja, tapi di sini dia kayak ngobrol. Kayak ngobrol sama si Jubi ya, ekor 10 ini. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ketahuan lah bahwa ternyata si Jigen menggunakan mata Jubi kayak semacam kamera gitu. Kayak kita lah, kayak kita buat video call sama video call sama si Kodo. Jadi dia tuh mengawasi si Kodo juga dan sekalian si Kodo mengawasi Jubi. Iya. Keren kan itu teknologi mereka tuh udah mulai gabung-gabungin ke arah video call. Internetnya di mana itu ya? Iya. Nah, bro bisa dinaikin sedikit nggak ke gambar Jubinya ini? Ya, Pak. Ya. Nah ini yang menarik menurut gue. Jadi buat kalian teman-teman yang mungkin di anim belum pernah muncul si Jubi ini yang versi Boruto. Tapi kalau buat kalian yang ingin tahu suara asli Jubi, kalian bisa nonton video and developer situ. Jadi di video reaction kemarin itu, di situ ada suara Jubi asli di situ. Terungkap di situ. Kalau kalian penasaran cepet. Ntar nanti linknya bakal ada di atas untuk video. Iya benar-benar. Nanti dikasih linknya. Nanti tinggal kalian klik aja. Nanti kalian perhatikan baik-baik video itu, nanti jangan sampai terlewat. Di situ ada suara Jubi asli. Gue nggak tahu itu gue harus bangga atau malu. Tapi jujur ketika gue nonton video itu bro, itu keren menurut gue. Karena yang lain itu
mungkin di para review anime Boruto itu dia mungkin belum pernah mengungkap suara Jubi itu aslinya seperti apa gitu. Iya, benar-benar. Dan memang mungkin bisa jadi gue nanti dikontrak kayaknya sama Kishimoto buat Bisa jadi jadi pengisi suara Jubi. jadi pengisi juara Jubi. Iya. Kayaknya mungkin dilihat dari badan mirip Jubi. Oh iya, dubbing lah ya. Iya. Daber. Nah, kita nih di sini nih udah mulai keserunya nih. Oh, iya. Kalau kita lihat di sini memang sosok Jigen ini sangat dihormati banget sama si Boro karena Kodo. Dan di sini bilang, apakah Boro sudah menghubungi seperti jadwal? Jigen mengatakan belum. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi, mungkin Uchiha Sasuke muncul, kau tetap berjagalah di sana. Baik, Pak. Di sini, menurut lu, ini ngerasa nggak sih bahwa ternyata si Jigen itu masih mengira yang datang itu Sasuke. Padahal, jadi dia nggak tahu jalan cerita sebenarnya bahwa yang mengalahkan Boro itu adalah Boruto CS. Ya, dia masih belum mengira karena ya dia belum mengira bahwa kekuatan si Boruto CS itu bisa sedemikian hebat menurutku gitu. Karena yang baru bisa masuk ke tempatnya Kara, Sasuke kan yang baru berhasil dengan teknik ruang dan waktunya itu. Jadi si Jigen lupa mungkin kalau si Kawaki itu punya karma ya. Ya, itu dia. Dan ini menurut gue ya, ini menurut pendapat gue. Ngerasa nggak sih kalau mereka itu kayak kebalikan dari Akatsuki? Gini, kalau maksud gue kebalikan Akatsuki itu gini. Akatsuki ninja-ninjanya yang memang berskill, tapi mereka itu level bahayanya itu sebenarnya kecuali kalau levelnya si Pain udah level di atas Kage. Iya. Yang lainnya itu sebenarnya memang level Shinobi setara Jonin lah. Dan tapi di sini mereka dibekali dengan senjata yang senjata mereka yang sebenarnya bukan senjata yang memang hebat, memang dahsyat, tapi bukan senjata yang benar-benar memusnah massal gitu. Yeah. Mereka ketika ngumpulin para binatang berekor, barulah mereka punya senjata yang sangat dahsyat. Ya. Tapi mereka tuh jago strategi semua, dan istilahnya itu mereka itu bisa dikatakan hampir organisasinya itu sangat solid dan tidak ada celah. Kalau menurut gue ya. Nah, sedangkan gue melihat Kara ini mereka dibekali dengan senjata yang super dahsyat yaitu Jubi. Yeah. Belum lagi ketua Kara adalah Jigen yang adalah dalam tubuhnya adalah Otsutsuki. Yeah. Dan anggota-anggotanya adalah orang-orang dahsyat semua. Orang dahsyat manusia modifikasi. Cyborg ya. Cyborg. Tapi mereka tuh kayak kurang mateng gitu. Maksudnya gini, kita bisa melihat aja bahwa si Jigen nggak tahu apa yang terjadi dengan Boro. Yeah. Dan Boro masih bisa dikalahkan. Dan Boro ternyata masih bisa dikalahkan. Iya, jadi mereka tuh kayak punya modal dahsyat, tapi skillnya di bawah Akatsuki. Kalau Akatsuki modalnya nggak sedahsyat mereka, tapi skillnya skill dewa, dan strategi Akatsuki itu benar-benar strategi yang sangat sulit ditembus gitu. Ya. Benar nggak? Benar-benar. Nah, kalau menurut gue perbedaannya adalah kenapa Kara ini yang tadi lo bilang bahwa misalkan kurang persiapan atau kurang rencana, bahwa sebenarnya menurut pribadi gue, Animnes, si Kara ini kelemahannya adalah dia adalah alat. Beda dengan si Akatsuki. Misalkan kalau Akatsuki dia benar-benar dari dalam kekuatan mereka sendiri, beda dengan alat. Sama seperti Jigen, kita tahu sendiri bahwa ketika dia bertarung dengan Sasuke dan Naruto, cakranya pun mau habis gitu kan. Jadi ada batasnya. Tetap ada batasnya. Itulah kelemahan Kara menurutku. Benar banget. Mereka adalah alat. Karena mereka adalah alat. Gitu. Iya. Walaupun tapi ngomong-ngomong masalah alat, sebenarnya Akatsuki juga alat, bro. Cuman memang kalau Akatsuki itu dia itu memang mereka masing-masing dibekali dengan skill, dan mereka itu punya ideologi. Kalau di Kara ini orang-orangnya itu seperti benar-benar semacam orang-orang yang benar-benar beralat untuk tujuan, dan mereka udah tahu tujuan utamanya apa. Manut aja ya. Kalau di Akatsuki itu, di Akatsuki itu mereka nggak dikasih tahu tujuan utamanya, bahwa ternyata itu adalah untuk Madara kan.
mereka tahunya bahwa biju itu untuk dijadikan alat perang. Gitu kan. Jadi bedanya itu sih. Tapi makanya benar bahwa benar-benar Tikara itu dianggap sebagai alat. Ya, dianggap sebagai alat. Nah, kita lanjut. Kita lanjut di sini. Nah, ini keren sih menurut gue sih, kekuatan si Kodo ini dia bisa masuk ke ini bangku tembok ya. Bangku tembok. Si Kodo ini dia masuk dan dia apa ya? Tanpa disadari kehadirannya nih sama si Kashin Koji juga, bahwa di situ sebenarnya ada Kodo juga. Nggak hanya ada Jigen. Mungkin nggak sih gitu. Iya, kalau menurut gue sih benar. Dan emang, tapi kalau menurut gue ini cara komunikasi mereka ini sama dengan cara komunikasi mereka ketika di awal Kara diperkenalkan nggak sih di manga? Kan pakai genjutsu itu kan kalau nggak salah, pakai genjutsu. Mereka kayak bikin video conference gitu kan. Iya. Jadi ini kayak yang datang di sini itu kayak si Kodo versi proyektor gitu. Proyeksi 3 dimensi gitu. Sama kayak kataknya Kashin Koji. Iya, benar. Okay. Nah di sini mulai masuk Kashin Koji. Nah, dan Jigen udah mulai menyadari Kashin Koji itu, dan di sini masih berpura-pura ya Kashin Koji itu ternyata. Jadi dia nggak langsung belak-belakan. Nah, di sini nih si Jigen duduknya santuy banget ya. Entah dia karena lemes, karena dia lagi isi ulang cakra, atau memang ini yang gue bingung. Karakternya memang seperti ini. Kan, iya, yang gue bingung dia kan tadi lagi isi ulang ya di kursi khusus. Kok sekarang ini kayak kursi biasa ya? Nah, makanya. Apa itu kursi wireless mungkin ya? Jadi cakranya secara wireless. Karena udah semakin maju, udah semakin canggih. Iya, karena gini, kalau menurut gue kan harusnya kan dia lagi ngisi. Yang ngapain dia pindah kursi kan? Yeah. Harusnya, karena faktanya kan dia baru terisi, terakhir itu kata Amado baru 30%. Jadi kan jauh ya, itu harusnya tuh dia masih duduk di situ. Makanya kemungkinan teori gue itu wireless. Tanpa kabel. Jadi kursi ini bisa ngisi juga. Nah, ada fakta di sini bahwa berarti ini Jigen, gue punya teori ya bro. Jigen ini manusia zaman dulu. Jadi Jigen ini manusia biasa yang jadi tubuh inti dari Ishiki Otsutsuki. Dari Ishiki Otsutsuki. Wadah ya berarti Jigen, ya? Wadah ya berarti. Iya, wadah. Wadah. Tapi usia Jigen ini sangat tua. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kalau misalnya lu lihat, semua manusia setelah era Hagoromo, era Rikudo Sennin, mereka lahir dengan cakra. Betul kan? Yuk, betul. Sekecil apapun, setidak berguna apapun, orang itu pasti tetap memiliki cakra. Iya. Dan mereka bisa menyembuhkan diri sendirinya walaupun dalam jangka waktu yang sangat lama, karena cakra mereka terus ada dalam tubuh dan diproduksi terus. Tapi hal yang unik terjadi pada Jigen ini. Kalau memang Jigen adalah shinobi seperti Boruto, dia nggak perlu isi cakra. Boruto kan sama, Boruto kan cakranya habis, jadi dia cukup istirahat. Istirahat, cakranya terisi kembali. Tapi si Jigen, dia yang jadi wadah Ishiki, cakranya nggak terisi kembali. Dia harus benar-benar pakai alat buat mengisi. Ini menandakan Jigen, menurut gue ya, Jigen lahir atau sudah ada sebelum era Rikudo. Oh, era cakra belum lahir berarti ya? Betul, masih dia tuh manusia zaman dulu yang lahir di era cakra belum ada. Manusia itu masih belum memiliki cakra. Masih belum diberkati cakra. Iya, jadi mungkin kan kalau kita tahu kan bahwa ternyata si Ishiki ini adalah pasangan Kaguya. Gue punya asumsi sebelum datang ke bumi, Kaguya sama Ishiki itu bertarung mereka. Nah, mungkin di satu sisi si Kaguya itu menang, tapi menang tipis ya. Ishiki, sedangkan Ishiki sekarang. Nah, mereka sama-sama jatuh ke bumi, tapi ketika jatuh ya kita tahu lah ya kalau Kaguya jatuh dalam keadaan seperti manusia biasa, dan akhirnya dia diselamatkan oleh Tenji kan, sambil menunggu pohon suci. Sedangkan Ishiki kan kita nggak tahu kan saat itu kemana, bisa jadi saat itu dia jatuh, diketemukan oleh manusia bernama Jigen. Lalu kemudian Ishiki memberikan cegah karma kepada Jigen. Mungkin itu teori gue. Kalau menurut gue bisa masuk. Tapi masuk akal. Tapi pada saat di eranya Naruto,
si Jigen ini sama sekali tidak dimunculkan. Iya. Karena waktu itu Kaguya lah yang dimunculkan kan. Bisa jadi mungkin saat itu kondisi, kan kita kan lihat kan, Momoshiki aja di tubuh Boruto dia nggak langsung menguasai kan. Awal-awal dia nggak muncul apa-apa gitu. Tapi lama-kelamaan dia mulai bisa ngambil alih. Bisa jadi di eranya Hagoromo bagaimana si Ishiki di tubuh Jigen itu belum aktif. Jadi Jigen masih hidup seperti biasa aja gitu. Lama-kelamaan baru kemudian Ishiki bisa dikuasai ya gara-gara karmanya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, gimana nih? Menarik sih. Kita lihat tandanya di balik topeng Kashin Koji ini. Ini kan yang sempat gue bahas kemarin ya. Sama seperti yang kita bahas kemarin. Nah, bagi yang teman-teman penasaran, apa sih yang kemarin kita bahas tentang Kashin Koji dan Jiraiya. Nah, nanti kalian klik aja videonya di atas, nanti saya kasih link di atas, tinggal kalian klik kalau kalian penasaran. Iya, bener loh, ini kalau menurut gue ya, oke lah, mungkin banyak yang menolak ya bahwa Kashin Koji itu Jiraiya atau DNA Jiraiya, tapi buat apa loh, ini ada tanda garis ini, buat apa gitu. Itu kan kayak, gak guna gitu. Kenapa nggak kalau emang misalnya bukan Kashin Koji itu ada hubungannya sama Jiraiya, ya udahlah, bikinlah dia makhluk yang lain gitu ya. Nggak ada mirip-miripnya atau gimana. Ini terlalu mencurigakan kalau menurut gue, bro. Terlalu diarahkan mungkin nggak sih? Iya benar. Dan ya kembali lagi lah kayak dulu waktu Obito sama Tobi. Gue tuh dari awal udah mengira bahwa Tobi itu Obito. Karena emang kayak diarahkan gitu kan. Diarahkan kan? Diarahkan, tapi kan banyak orang yang mikir kayaknya nggak mungkin lah Masashi Kishimoto sesimpel itu pola pikirnya, ya kan? Akhirnya kemana-mana dah. Izuna lah, Kagami lah, Madara lah, dan sebagainya. Ujung-ujungnya Obito. Balik lagi. Balik lagi. Nah ini yang seru nih. Ini kan udah balik ke Konoha nih. Udah balik ke cerita kan di Amado. Iya, si Amado. Di sini sih masih tarik ulur gitu, masih saling ancam-mengancam gitu. Karena di sini mereka Naruto sama si Shikamaru lagi kayak mereka belum bisa percaya sepenuhnya. Sedangkan di sini Amado juga nggak diam, dia langsung ancam juga. Kata dia, jika kau mau, aku bisa saja meledakkan kepala Shikadai. Ya gimana nggak kesel ya kalau orang tua ya anak diancam kayak gitu. Ya iyalah, anak gua gitu kan diancam untuk diledakin. Iya. Gila, itu pasti orang tua manapun kesel ya. Seorang bapak gitu. Tapi di sini yang menarik menurut gue, bro, di sini si Amado ini dia tuh nggak bisa ngelepas dari rokok ya. Dia kayak Sanji ya. Dia, walaupun sedang diikat ini dia tetap minta izin untuk merokok. Coba bayangin aja. Iya. Dia belum mengenal ini sih rokok elektrik sih. Oh iya, dia belum mengenal. Sayang sekali nih Amado belum menemukan. Mungkin nanti bersama Katasuke dia bakal menemukan itu. Iya, dia adalah manusia pertama menemukan rokok elektrik. Rokok itu elektrik jadi penemuan terhebat di desa Konoha. Iya. Apa penemuan terhebat Anda? Orang lain apa gitu? Ternyata kan dia rokok elektrik. Aduh. Kayak gitu lanjut, bro. Nah kan ini dia nih ya. Bener kan, ngambek gila, si Shikamaru. Shikamaru ngambek. Pakai diancam sih. Aduh. Ini tuh Shikamaru tuh bener-bener di luar kontrol, bener-bener udah kayak bukan Shikamaru menurut gue di sini. Iya, benar. Jadi dia tuh di sini ya dia seorang ayah, bukan seorang Shikamaru yang ya kita tahu lah Shikamaru itu ahli strategi, kemudian dia cerdas banget, memperhitungkan semua langkah yang bakal dia lakukan. Tapi di sini dia menjadi seorang ayah yang sedang kesal tuh. Naluri ayah ya langsung keluar. Makanya dia langsung bertindak di luar kendalinya dia. Iya. Bisa langsung hajar si Amado itu. Si Amado ini. Nah, ini masih basa-basi busuk ya. Ini kita lanjut ke ini. Lanjut. Langsung aja. Nah, di sini nih. Nah. Di sini Katasuke aja sampai kaget dengan kehebatan Amado. Nah, ini kan, dia. Benar loh. Karena Katasuke sampai melihat bagaimana Kawaki ini adalah senjata senjata yang hidup.
Jadi modifikasinya Amado itu sudah bukan modifikasi kayak Katasuke yang cuma dia bikin tangan tambahan, dia bikin alat untuk menyerap cakra. Dia udah benar-benar mengubah manusia jadi senjata sense itu dia, dan menyatu dan kalau alat dengan tubuh ya. Kalau alat Katasuke kan pasti dia misalkan kayak nanti tangannya si Kawaki nih, dia masih sebuah alat lah. Tapi kalau misalkan buatan si Amado ini ya menyatu dengan tubuh, itulah. Benar banget. Dan canggihnya itu. Hebatnya Amado tuh, dia tuh kayak benar-benar teknologi yang udah dia miliki itu udah jauh di atas level para peneliti desa ninja loh. Betul kan ya? Benar. Dia benar-benar dan dia strategi juga. Jadi kalau misalnya di Shinobi Konoha itu orang ada spesialisasinya, ada spesialisasi strategi, spesialisasi penelitian, ya. Dia dua-duanya dia dapat dia. Dia dapat, benar banget. Iya, dia sendiri loh. Dan di sini kita juga lihat di sini si Katasuke yang bilang, jika pemberontakannya diterima, aku ingin sekali melihat kemampuannya di laboratorium. Boleh dia kerjasama, cuy. Katasuke sampai takjub lah ya melihat teknologi Amado. Jadi di sini bilang kan bahwa memang anggota Kara itu adalah cyborg. Berarti benar tadi kayak kata lu bilang tuh. Semua anggota Kara adalah cyborg. Ini dia. Ini menarik banget sih. Ada gue juga belum sempat menemukan jawabannya. Mungkin end developer menemukan. Jadi kita tahu bahwa sebelumnya ketika si Amado dan Kashin Koji mulai beraksi, dia dipergoki oleh Delta nih. Nah, dengan amat canggihnya itu dia cukup dengan suara untuk menyuruh si Delta ini tidur gitu kan. Nah, untuk beristirahat, dan dia dengan cukup perintah suara saja dia bisa mengalahkan salah satu anggota Kara. Nah, kenapa sih dia nggak bisa seperti itu ke si Jigen? Nah, ini mungkin yang developer punya pendapatnya gimana nih? Kalau menurut gue ya, bro, pertama ya, kalau menurut gue bahwa untuk masalah cyborg, masalah dia menempatkan itu benar. Jadi kayaknya sih dia sudah menempatkan kode-kode tertentu di semua anggota Kara. Tapi kalau menurut gue, semua anggota Kara itu adalah cyborg, betul. Tapi kecuali Jigen. Gue merasa Jigen itu bukan cyborg. Dia murni manusia yang ditempeli tubuh oleh seorang Otsutsuki. Karena ini tuh bedanya apa? Kalau kemampuan cyborg itu kan seperti Delta, yang dia punya kemampuan yang benar-benar mekanistik ya. Iya. Atau misalnya dia mekanik, atau misalnya dia seperti Kawaki yang dia punya kemampuan mekanik juga. Yeah. Tapi untuk Jigen, gue melihat seluruh bagian tubuhnya itu manusia. Kalau menurut gue ya, itu manusia biasa, dan memang istilahnya Jigen itu dia yang merekrut Amado, dan dia yang meminta Amado untuk mengubah tubuh setiap anggotanya. Dan di sini si Jigen ini memang ada di luar kendalinya Amado. Ya, mungkin memang kelemahannya apa? Mungkin nggak sih jadi si Jigen ini dia sudah memikirkan ke depannya bahwa dia menyiapkan resiko terburuk, bahwa jadi kemungkinan terburuk adalah si Amado ini berkhianat. Nah, jadi si Jigen ini dia tidak mempercayai 100% untuk mengotak-atik tubuhnya atau misalkan menambahkan sesuatu teknologi ke dalam tubuh dia sendiri, si Jigen ini. Mungkin nggak sih? Betul. Gue sih merasa gitu, karena istilahnya gini, kalau menurut gue, Jigen udah tahu bahwa akan ada pengkhianatan. Karena apa? Karena, kan udah gue bilang, Kara itu sudah memberitahukan tujuan utamanya dari awal. Ya kan? Bayangkan aja, tujuan utamanya Kara adalah menciptakan, ini kan ini yang menyambung lagi tadi, kan gue bilang tujuan jangka pendek, jangka panjang. Mereka dan anggota inner Kara, sepertinya hanya anggota inner Kara yang tahu tujuan jangka panjang. Anggota outer nggak tahu.
Iya. Kalau anggota inner, dan mereka tahu kalau tujuan utamanya adalah mereka, si Kara ini melanjutkan tugasnya Otsutsuki, yaitu menanam pohon, menanam jubi di tanah, di planet bumi, membiarkannya tumbuh menjadi pohon Shinju, lalu kemudian menyerap seluruh energi kehidupan. Otomatis kan di sana itu si Jigen udah tahu, mereka pasti tidak akan semuanya setuju, karena bayangin aja bro, kalau misalnya otomatis yang hancurin planet bumi, lah terus anggota Kara ini kan manusia pada dasarnya. Beda dengan mereka mau bagaimana gitu ke depannya. Tanpa walaupun pasti ada iming-iming tertentu dari Jigen yang kita nggak tahu itu apa ya. Bahwa ada iming-iming bisa jadi mungkin Jigen itu mengiming-imingi keabadian lah, atau mungkin mengiming-imingi kepada mereka sebuah mimpi yang mereka ingin capai, kita belum tahu ya. Yang membuat mereka setuju buat bantu Jigen. Tapi kayaknya di antara mereka semua hanya Kashin Koji dan si Amado lah yang melihat bahwa ini hanya harapan semu. Ini hanya kepalsuan yang digunakan untuk memuluskan hasrat utama Jigen. Iya, jadi makanya kenapa memang betul Jigen sendiri udah menyadari itu, dan dia memilih untuk tidak membiarkan dirinya dimodifikasi hanya sampai batas tertentu saja. Iya. Benar. Itu kalau menurut gue. Setuju. Gue juga setuju gitu. Nah, kita mulai ya. Di sini kayaknya udah mulai bahasannya ya. Nah, di sini juga menjawab bro. Menjawab kenapa si Amado itu hanya memilih Konoha, karena dia bilang gini, walau aku tidak punya tempatan untuk menuju jika Konoha menolakku. Berarti tempatan itu sudah termasuk ke desa-desa lain kan. Nah, di sini bilang, walaupun aku berhasil pergi dari sini, aku tidak akan bisa kabur dari Jigen. Jadi aku tetap akan amti. Kok amti sih? Mati. Oh, mati ya? Typo ya? Amti di sini. Typo. Kau harus menerima permintaanku apapun yang terjadi. Jadi di sini udah fix bahwa si Amado ini udah tahu bahwa hanya Konoha yang bisa melindungi dia. Dia kabur dari Konoha, udah pasti dia mati. Gitu. Jadi bisa jadi teori gue, si Jigen justru yang menyimpan GPS dalam tubuh Amado. Jadi sama setiap anggota Kara mungkin dia bisa mengetahui dia ada di mana ya, seperti itu ya. Iya, betul karena kan kejadian juga pas Kashin Koji kan, yang awalnya Kashin Koji itu pura-pura ke Konoha buat mengawasi Jigen, ternyata malah Jigen yang ngawasi Kashin Koji. Benar. Nah, di sini juga balik lagi yang tadi pernah di awal video tadi yang lo sampein, bahwa si Amado ini sepertinya percaya banget dengan desa Konoha. Karena dia bilang itu aku tak punya tempat lain untuk kutuju jika Konoha menolakku gitu. Ketika desa Konoha menolak, ya udah, gue mau kemana lagi gitu. Gue tahu bahwa udah pasti mati lah ya. Udah pasti mati. Gue tahu bahwa desa Konoha ini memiliki para ninja yang hebat, dan juga menjadi warning buat si Kara, buat si Jigen sendiri. Si Jigen ini memperhitungkan kekuatan para ninja di desa Konoha. Betul. Terutama di Konoha ada Naruto sama Sasuke. Ya. Benar banget. Dua dewa shinobi itu kan sekarang benar-benar yang paling kuat kan. Iya. Mau itu para Kage, bahkan gini, seandainya para Kage selain Naruto bergabung menyerang Naruto, tetap kalah para Kage itu. 5 Kage ya? 4 Kage ya? 4 Kage gabung aja. Lawan Naruto aja. Masih kalah. Bahkan kan Sasuke sendiri bilang, dia hanya bisa menahan Naruto, tapi nggak bisa ngalahin. Nah ini nih, kita mulai ya. Ini kan udah mulai bahasannya nih. Udah mulai. Kita lewat aja. Nah ini nih yang seru nih. Udah mulai ke perbincangan serius antara Kashin Koji sama Jigen. Dan ini masih basa-basi busuk. Di sini bilang, si Jigen bilang, aku terlihat kawaki bersamamu, tak pernah kudengar kau kembali dengan tangan kosong. Jadi dia udah mulai curiga sebenarnya si Jigen ini. Kemudian, nah ini masih basa-basi juga nih si Kashin Koji bilang, dia telah tertangkap oleh Konoha dan sedang diawasi oleh Hokage. Sebuah situasi yang sayangnya tidak bisa aku campuri. Jadi dia berlindung di balik nama Hokage. Jadi dia kayak bilang gini, kalau Kawaki udah sama Hokage mah gue kelar.
kayak gitu. Istilahnya gue mau bukan apa-apalah dibandingin Naruto. Nah, di sini dia mulai mencurahkan, di sini udah mulai curhat ya, kayak rumah Uya. Jadi di sini si Kashin Koji udah mulai ngomong, jujur saja aku tidak percaya dengan mataku sendiri saat kau tiba-tiba muncul di depan Kawaki. Kau menugaskanku untuk mengambil Kawaki, tapi kau menyembunyikan kalau kau bisa mengambilnya sendiri kapanpun juga. Aku ingin mendengar dirimu sendiri apa alasannya. Si Kashin Koji itu kayak ngoceh gitu. Lo nyuruh gue, tapi lo sendiri bisa ngambil, ngapain nyuruh gitu. Ngapain nyuruh? Iya, lu aja sendiri kalau gitu ngambil gitu. Ngapain lu nyuruh gue? Ngapain gue capek-capek gitu kan? Iya. Maaf, malah kesini. Okay. Betul. Apa lagi ini kok malah kesini? Nah, kalau menurut lu gimana nih? Ini tuh kayak apa ya? Kayak sebenarnya si Jigen itu udah tahu sebenarnya gerak-gerik si Kashin Koji nih menurut gua. Ya, jadi benar. Dia sudah menyadari dari awal tentang seperti judulnya aja, manga chapter 45 ini pembelotan. Jadi si Jigen ini dia sudah mungkin di sebelum-sebelum dia udah sadar bahwa ada pengkhianat dan mungkin Kashin Koji ini nggak bisa dipercaya. Makanya dia sempat muncul di depan Kawaki gitu. Ya, dan juga gini, aneh nggak sih bro? Kalau misalnya lu lihat Kashin Koji, kenapa Kashin Koji ya selain dia bisa masuk Konoha tanpa ketahuan ya, kenapa Kashin Koji sampai segitunya membela Kawaki untuk bisa pergi ke Konoha. Lalu juga si Kashin Koji itu seolah menghindari konflik dengan warga Konoha. Iya. Ini kan semakin mengindikasikan ada hubungan erat gitu antara Kashin Koji dengan Konoha. Benar. Nah, betul, jadi ini dia. Di sini tuh kan si Jigen bilang, apa itu aneh? Aku memintamu untuk mengambil barang yang bisa aku ambil kapanpun aku mau. Jadi itu kayak nguji itu si Jigen tuh. Ya, itu kan kayak saya ngomong gini, gue tuh nyuruh lu, ya karena gue juga udah tahu kalau gue tuh bisa ngambil, tapi biar lu ada kerjaan lah. biar gak gabut. Kayaknya si Kashin Koji nggak ada kerjaan kayaknya di Kara. Aduh, tapi di sini sebenarnya menurut gue Jigen benar-benar menganggap Kashin Koji itu alat nggak sih? Bahwa ya dengan gampangnya dia tinggal suruh-suruh gitu kan si Kashin Koji ini. Ini memang beda banget sama Akatsuki seperti yang kita bilang kan, bener kata lu. Di sini tuh benar-benar full alat di sini. Dia nggak seperti partner gitu. Dan ini ada serunya nih, dia bilang gini, menurutku situasi saat ini semua berakar dari jatuhnya pesawat yang menjadi penyebab utama kaburnya Kawaki. Ini kalau teman-teman yang mau tahu kayak gini, dia harus nonton dulu manga Boruto, harus baca dulu manga Boruto chapter 16, 16. Yeah. Di manga Boruto itu lah pertama kali si Kara muncul kan, pertama kali pembicaraan Kara muncul, dan yang dibahas adalah pesawat yang bawa wadah mereka jatuh. Iya. Yeah. Nah, di sini ternyata asumsi Jigen bahwa itu bukan kecelakaan. Itu bukan kecelakaan, ternyata itu direncanakan ya. Iya, benar. Jadi dia ada benar-benar memasukkan kecelakaan itu. Iya. Nah, Jigen sebenarnya dia sudah tahu ya. Iya. Nah, di sini tuh jangan pura-pura bodoh. Iya, lu gak usah ngeles lah. Gak usah ngeles lah, gue udah tahu sebenarnya. Aduh. Dia benar-benar merasa gini dari sini. Di sini udah bilang bahwa ini hanya sandiwara. Jadi kesetiaannya Kashin Koji itu hanya sandiwara. Jadi kan sebenarnya dari sini kelihatan ya keberpihakan Kashin Koji itu bahwa dia berpihak kepada secara khususnya Konoha, secara umumnya umat manusia. Ya. Makanya ini udah indikasinya tuh benar-benar ada hubungan gitu Kashin Koji sama Jiraiya. Nah, di sini unik nih. Kita nggak tahu nih si Jigen tuh ngeh kalau ini ada katak atau enggak. Gitu. Tapi kalau menurut gue sih nggak ngeh. Si Jigen tuh nggak ngeh kalau ada katak yang mengawasi mereka. Menurut lo ngeh apa enggak dia? Dia tuh kalau menurut gue malah sepertinya si Jigen ini ngeh, bro. Karena gitu. Karena ya kita tahu bahwa itu kan daerah kekuasaan Jigen ya. Jadi
Jadi sama seperti si Jigen itu, dia menyadari pembelotan yang dilakukan sama si Jiraiya dan Amado terlebih Iya. dahulu gitu. Jadi sepertinya memang, nah nggak tahu di manga chapter nanti di chapter 46 seperti apa. Nah tapi sepertinya memang si Jigen ini membiarkan bahwa si Katak ini ya sudah, biarkan dia melihat apa yang terjadi gitu. Si Jigen. Tapi ini loh, kalau ya oke, itu bisa jadi sih yang, tapi kok gue ini feeling pribadi gue bro, kok gue ngerasa si Jigen itu karena mungkin pertama dia hanya diperalat oleh Ishiki, gue ngelihat si Jigen ini tuh di luar dari kemampuan utamanya tuh dia tidak skillfulnya Pain. Jadi dia itu masih banyak hal-hal yang miss. Karena pertama kita lihat sendiri, ketika dia Boro, ketika Boro dia masih mengira bahwa Sasuke yang menyerang. Yang kedua, dia pun masih dia masih kaget, dia kaget ketika Sasuke tahu lokasi judi. Oh. Ya kan? Nah, istilahnya kan kalau menurut gue tuh dia tuh kayak istilahnya bagaimana mungkin gitu seorang yang super strategik seperti dia dengan rencana yang luar biasa itu masih bisa kecolongan. Dan lagi pula ketika dia datang menemui judi itu kan Sasuke ada di sana. Waktu dulu kan kalau kita lihat di manga-manga awal. Iya. Kenapa tapi dia tidak bisa merasakan ya? cakra? Dia nggak ngejadarin ya? Iya, itu juga gue pernah baca. Dia nggak nyadarin. Pas gue baca, iya ini Jigen nggak nyadarin. Gue juga awalnya ngiranya kayak lu bro, gue ngiranya kayak lu, kayak dia sengaja gitu awalnya. Iya benar. Mungkin dia sengaja. Gue juga pas baca itu, kenapa gitu? Karena kalau misalkan Jigen itu menyadari bahwa di situ ada Sasuke, pasti terjadi pertempuran. Iya. Pertarungan di situ antara Sasuke dan Jigen. Waktu awal gue nyadar. Waktu awal gue mikirnya gini, waktu awal gue mikir, ini sengaja nih kayaknya perempuan nggak tahu nih. Ternyata beneran nggak tahu. Beneran nggak tahu. Makanya dari sini gue berasumsi bahwa si Katak ini nggak ketahuan sama Jigen. Oke. Berarti ini asumsi gue ya. Oke, siap. Berarti ya itulah, setiap orang kan punya asumsi gitu. Jadi serunya di sini nih, Iya. Dan makanya banyak orang yang suka protes kan, apa sih ini pada berteori lah, itu justru gunanya ada channel anime. Jadi buat para penonton di sini, prediksi itu bisa salah, bisa benar gitu. Jadi setiap orang itu punya prediksi, punya opini sendiri. Jadi dan mereka pun bebas terhadap opini mereka. Selama mereka itu tidak memaksakan lo itu untuk percaya. Iya, benar. Tidak memaksakan lo untuk tidak ada paksaan. Silakan kalau mau percaya, silakan. Kalau nggak percaya juga silakan. Kita diskusi gitu. Itu namanya prediksi. Serunya di situ. Kalau orang bikin channel anime cuman mau ngebahas apa yang udah terjadi, ya udah itu namanya reaction. Nggak ada serunya itu. Ya. Justru dengan kita memprediksi apa yang akan terjadi, terlepas salah atau benarnya, disitulah letak sesi kenikmatannya. Bener banget. Nah, ini nih, kita udah mulai bahas nih. Jadi di sini si Amado udah mulai bilang, kau mungkin sudah tahu ini, tapi Jigen, dia itu seorang Otsutsuki. Atau lebih tepatnya, dia menjadi seorang Otsutsuki. Dia aslinya adalah manusia biasa seperti kita. Jadi si Jigen itu ternyata manusia biasa. Bener, yang lu bilang tadi, Jigen itu manusia biasa. Berarti Cyborg ini adalah anggotanya Kara, bukan pemimpin Kara. Bener nggak? Iya, benar. Sebenarnya Jigen itu sama kayak ini, mirip dong. Jigen tuh mirip sama kayak Pain. Kita tahunya Pain yang paling tinggi. Ternyata di atas Pain ada Tobi. Bedanya, kalau misalnya Pain sama Tobi itu di dua tubuh berbeda, dan Tobi itu lebih ke memanfaatkan dengan cara mencuci otak Pain kan. Kalau ini, Jigen itu benar-benar dikuasai full oleh Ishiki. Iya, oleh Ishiki. Dan Ishiki ada di tubuhnya. Ada di tubuh. Nah, iya kan. Nah, di sini boleh dijelasin. Mereka adalah pendatang dari planet lain, dan sederhananya mereka adalah alien parasit. Mungkin itu terlalu sederhana, tapi untuk saat ini cukup. Lu ngerasa nggak sih kalau Otsutsuki ini kayak bangsa saya? Iya kan? Nanti lu tambahin dong footage saya ya, footage saya nanti. Oke. Lu ngerasa nggak? Iya, benar.
Ya kan? Nah, mereka datang ke tiap planet buat menginvasi planet itu. Gitu. Parasit ya. Parasit ya. Parasit ya. Jadi kata ini ada lagu Nikita Gutawa yang pergi kau ke ujung dunia. Asik. Untung cuma sedikit nyanyinya, kalau kebanyakan pada muntah. Jangan. Nah, ini juga menarik sebenarnya sih bro. Dia disebutkan bahwa dia tuh alien dan dia tuh parasit, berarti dia bukan orang atau penduduk dari bumi. Nah, benar. Berarti mereka punya planet sendiri. Betul. Nah, kalau menurut Mimin and Developers, mungkin nggak sih dia, atau mungkin dari teori-teori Mimin and Developer pernah terungkap gitu bahwa planet apa, atau dia tinggal di mana, atau seperti apa gimana? Kalau planet apanya sih belum ya, belum terungkap. Okay. Yang pasti mereka ini memang klan aslinya masih ada. Katanya sih, dan itu dari Urashiki sendiri mengatakan kalau klan asli mereka masih ada dan mereka terus mengawasi. Hanya saja di sini kalau gue lihat mereka itu sudah banyak dan menyebar di berbagai planet. Berbagai planet. Tapi ada satu yang gue curigai itu adalah adanya pemimpin klan Otsutsuki itu kayak semacam udah ada patungnya. Oh. Ini coba gue tunjukin ya. Oke. Di sini ya. Siap. Mana ya? Nah, menurut lu, iya ini kan bukan Kaguya. Menurut gue ini bukan Kaguya. Tapi ini ada di istana Kaguya di dunia lava. Ya, tanduknya jauh beda sama Kaguya. Iya, benar. Tapi dia adalah Otsutsuki. Menurut gue inilah pemimpin Otsutsuki. Oke. Menurut gue ya. Menurut gue. Nah itu mungkin kedepannya bakal terungkap lah. Nah ini yang menarik bro menurut gue. Kalau misalkan tadi kan sudah disebutkan bahwa klan Akatsuki lagi apa namanya Otsutsuki ini bahwa dia kan masih ada. Nah kita tahu bahwa beberapa Otsutsuki ini yang sedang mengacau di bumi ini aja udah sekuat ini gitu. Bagaimana dengan mereka para klan-klan Otsutsuki ini yang ada di planetnya gitu, bakal chaos lah, pastinya bakal benar-benar chaos. Dan memang benar bro, memang benar satu Otsutsuki itu dahsyat banget kekuatannya. Kalau lu baca novelnya, gue pernah baca walaupun sedikit ya, novel salah satu novel Boruto. Jadi itu novel yang menjadi pengantar pertarungan dengan Momoshiki. Disebutin novel itu, sebelum datang ke bumi, Momoshiki itu sudah menguasai satu planet. Dalam satu malam dia menginvasi seluruh penduduknya mati semua. Jadi penduduk satu planet dihanguskan dengan satu kali blow, satu kali kayak biju dama gitu ya, dari tangannya Momoshiki dalam satu malam mati semua. Lalu kemudian Momoshiki menanamkan biju di inti tubuh planet itu dan tumbuh pohon cakra. Dan dia mengkonsumsinya. Jadi sedahsyat itu. Betapa tapi kuatnya, pasti banyak pertanyaan ya. Pasti banyak pertanyaan. Kalau memang Otsutsuki itu sedahsyat itu, kenapa Momoshiki bisa mati dengan mudah oleh Naruto sama Sasuke? Dan sebelum gue jawab, ya? Menurut lo kenapa bro? Jadi gini, kalau menurut gue sih memang kalau misalkan semua karakter atau karakter yang ada di Boruto ini, khususnya untuk klan Otsutsuki ini, semuanya digambarkan dengan sangat kuat. Nah, kemungkinan manga Boruto ini jadi nggak seru. Karena kenapa? Karena terlalu overpower lah si klan Otsutsuki ini. Kalau misalkan semua klan Otsutsuki ini begitu kuat ya digambarkan dalam manga Boruto ini. Nah, jadi otomatis sang penulis ini butuh salah satu atau misalkan beberapa seperti membunuh karakter si klan Otsutsuki ini. Jadi kenapa? Jadi karena
untuk pertama memberikan alur yang seru di manga Boruto ini, karena kalau misalkan itu tidak berhasil dikalahkan, terus gimana caranya coba ngalahin yang lain kalau misalkan Momoshiki ini dia nggak bisa dikalahkan dengan si Sasuke, si Naruto, dan yang terakhir kan si finishingnya itu kan Boruto kan, yang Momoshiki itu kan. Nah, itu sih menurut pendapat animenya seperti itu. Ya, gue setuju karena emang betul seperti itu. Yang mau gue tambahin adalah caranya sangat elegan. Jadi gini, si Momoshiki Kishimoto, dia membuat karakter dari Momoshiki dan para Otsutsuki lain selain Kaguya itu seolah kayak underpower ya. Kecuali Ishiki ya. Ishiki kita keluarkan dulu. 3 itu aja. Momoshiki, Kinshiki, sama Urashiki. Sama si Kishimoto dibuat underpower. Untuk yang Urashiki itu benar terasa sekali dibuat lemah. Bayangin Urashiki kalah sama anak kecil Boruto, Naruto kecil, dan Jiraiya dan Sasuke. Hello gitu ya, selevel Urashiki yang segitu cerdiknya kalah cuman karena itu doang. Itu gue akuin itu benar-benar dibuat. Makanya gue sangat kecewa sih ketika Urashiki itu mati dengan semudah itu. Udah gitu nggak ada karma lagi. Itu benar. Tapi untuk yang Momoshiki sama Kinshiki, gue menemukan penjelasan logis bagaimana si Kishimoto membuat mereka bisa dikalahkan. Benar kata dirimu bro, kata Animnes, kalau memang mereka sengaja harus dibuat kalah, karena itu untuk pertama membuat seru jalan cerita. Yang kedua, itu untuk memperkuat jalan cerita. Karena gini, menurut gue, kalau untuk Momoshiki sama Kinshiki, dibuat kalah dengan cara sangat elegan, di mana mereka datang ke bumi, mereka tuh sebenarnya kuat. Bro. Jadi di sini sebenarnya udah dikasih tahu sama si Kishimoto bahwa di ceritanya pun dikasih tahu bahwa mereka itu ancaman yang lebih kuat daripada Kaguya. Sasuke sendiri mengatakan bahwa Kaguya di gulungan tertulis, di gulungannya Kaguya mengatakan bahwa Kaguya sedang menunggu ancaman yang lebih kuat daripada dia dengan membuat Zetsu putih kan. Nah, ancaman itu adalah Momoshiki sama Kinshiki. Lalu kenapa bisa dikalahkan? Karena Kishimoto membuat sebuah celah, yaitu Kinshiki dan Momoshiki datang ke bumi tanpa pengetahuan yang cukup tentang penduduk bumi dan tanpa persiapan yang cukup. Jadi mereka itu datang dengan kondisi sangat jumawa. Sombong ya. Betul. Kena azab itu. Kena azab. Azab alien sombong, mati sama anak kecil. Aduh. Jadi kalau di film azab ini azab alien sombong, mati dihajar anak kecil. Jadi gini, kalau gue bilang di sini bahwa si Momoshiki sama Kinshiki dibuat oleh si Kishimoto, mereka nggak lemah, mereka tetap kuat, tetap hebat, dan sebenarnya mereka tetap bisa menghancurkan bumi sebenarnya. Tapi dibuat mereka datang ke bumi dengan membawa kejumawaannya dan tanpa persiapan dan pengetahuan. Jadi mereka kan seperti gue bilang di di komik ada cerita bahwa si Momoshiki putus lagi. Bentar. Lagi.